Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, masih bersama Kak Abu Asad dalam program Pesantren Anak Soleh. Dan adik-adik semuanya, sebagaimana biasanya, apa sih yang biasa? Yang biasa itu adalah kita mulai dengan sesuatu yang indah. Dan apa itu yang indah? Yang indah itu adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bunyinya, innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Adik-adik semuanya, pada kesempatan kali ini Kak Abu Asad akan membahas tentang suatu tema yang judulnya adalah teman-temanku merubahku. Teman-temanku merubahku. Merubah gimana adik-adik? Merubah jadi Spiderman? Atau jadi Power Rangers? Atau jadi apa didik? Ultraman? Ya adik-adik, bukan itu maksudnya. Teman-temanku merubahku, yaitu maksudnya adik-adik kita punya teman yang dimana teman-teman kita ini adik-adik akan bisa merubah sifat kita, merubah perilaku kita, merubah apa yang baik jadi buruk dan apa yang buruk jadi baik. Jadi adik-adik, kalau teman-teman kita baik, maka kita insya Allah menjadi anak yang baik. Tapi kalau teman-teman kita buruk, maka kita pun jadi ikut-ikutan buruk. Iya, maka adik-adik, teman-teman ini akan bisa merubah kita. Oleh karena itu adik-adik semuanya, kita harus memperhatikan teman-teman kita. Siapa teman main kita? Siapa teman yang suka bersama kita? Kita harus lihat adik-adik. Jangan sampai teman-teman kita ini adik-adik malah membuat kita menjadi jelek dan buruk. Contohnya nih adik-adik, misalnya ada seseorang yang namanya misalnya adik-adik Jono. Nah Jono ini adik-adik ya, dia punya temennya anak-anak yang soleh. Tapi Jononya sendiri males ibadah adik-adik, nggak pernah mau diajak ke masjid, kemudian juga susah diajak untuk belajar Al-Quran ya, padahal belum bisa baca Al-Quran adik-adik. Tapi si Jono ini karena teman yang baik adik-adik selalu mengingatkan kepada Jono, Jono, kita harus sholat kepada Allah. Kenapa? Karena kalau kita sholat beribadah kepada Allah, nanti Allah semakin sayang sama kita. Kalau Allah sudah sayang, maka segala apa yang kita minta, maka Allah akan kabulkan. Bahkan juga Allah akan menolong kita. Gitu adik-adik. Diingetin sama siapa? Sama teman-teman Jono. Akhirnya setiap hari Jono diingetin, diberi nasihat yang baik. Lama-kelamaan adik-adik Jono jadi rajin ibadah. Jono jadi rajin membaca Al-Quran. Gara-gara siapa adik-adik? Gara-gara temannya yang baik. Itu dia adik-adik. Tapi sebaliknya adik-adik, teman-teman yang buruk juga bisa memberi pengaruh yang buruk. Kalau awalnya misalnya si Joni sering rajin ibadah, sering membaca Al-Quran, berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, tapi ternyata adik-adik teman mainnya jelek-jelek. Bukan jelek wajah adik-adik ya, bukan jelek wajahnya, tapi jelek akhlaknya. Gak pernah sholat, gak pernah baca Al-Quran, gak pernah berbuat baik sama orang tua, bahkan berkata yang kurang baik sama orang tua. Nah si Joni karena terus-terusan temennya dengan teman seperti itu adik-adik, awalnya baik, awalnya suka membaca Al-Quran, awalnya suka sholat, awalnya suka berbuat baik dan berbakti kepada ayah dan ibunya, tiba-tiba berubah menjadi anak yang tidak lagi rajin sholat, tidak lagi rajin membaca Al-Quran, bahkan berbuat durhaka sama orang tuanya. Gara-gara siapa adik-adik? Gara-gara temannya. Jadi teman-teman itu akan bisa merubah seseorang yang buruk jadi baik, yang baik jadi buruk adik-adik. Ini juga sebagaimana yang diingatkan adik-adik sama siapa adik-adik? Diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah menyampaikan adik-adik satu pesan kepada para sahabatnya dan juga kepada kita adik-adik kaum muslimin, orang-orang Islam. Apa pesan Rasulullah SAW? Kata Rasulullah adik-adik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kata beliau adik-adik, al-mar'u
ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama temannya. Falyanzur, maka perhatikanlah, ahadukum, di antara kalian, man yukhalil, siapa yang dijadikan teman akrabnya. Tuh adik-adik, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Jadi kata Rasulullah, adik-adik, orang itu bisa terpengaruh pemahaman agamanya dari temannya. Kalau temannya baik, insya Allah jadi pemahaman agama juga baik. Tapi kalau pemahaman agamanya buruk, sesat dan menyesatkan, maka bisa mengikuti pemahaman yang sesat dan menyesatkan adik-adik. Makanya adik-adik, kita harus cari teman yang baik. Dan juga adik-adik, Rasulullah SAW pernah memberikan suatu perumpamaan yang begitu indah adik-adik. Perumpamaan tentang teman yang baik dan teman yang buruk. Kata Rasulullah adik-adik dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari seorang sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, di mana adik-adik Rasulullah SAW pernah bersabda. Kata beliau adik-adik, yaitu beliau menyampaikan sebuah hadis yang sangat indah. Mathalul jalisi salih wal jalisi sawi. Perumpamaan teman duduk yang soleh dengan teman duduk yang buruk. Perumpamannya seperti apa? Perumpamannya seperti kamathali sahibul mis, yaitu perumpamaannya seperti penjual minyak wangi dengan wakiril haddad, dan si pandai besi. Kalau sekarang namanya tukang las mungkin adik-adik ya, tukang yang bikin dari besi, las atau apa adik-adik ya, yang kerjanya tentunya dengan berhubungan dengan api ya, dengan mesin las ya. Kalau ngelas pasti kan ada api itu, nah itu kadang-kadang kan kalau kita deket bisa kena luka adik-adik. Kenapa? Kena percikan apinya. Itulah adik-adik perumpamaannya. Rasulullah memberikan perumpamaan yang begitu indah adik-adik. Dimana kata Rasulullah, kalau teman duduk yang baik itu seperti kita duduk dengan si penjual minyak wangi. Emang untungnya apa ya kalau duduk dengan teman yang si penjual minyak wangi? Gini adik-adik untungnya, kalau kita duduk sama teman yang penjual minyak wangi adik-adik, ketika si penjual minyak wangi ini sedang melayani orang, dia masukin minyaknya ke dalam botol, ya kan? Untuk botol yang kecil kan kadang-kadang botol besar adik-adik ya. Ada orang beli botolnya kecil, lalu dituang, kadang dicoba-cobain, ya. Akhirnya wanginya itu sampai ke kita, bahkan bisa nempel ke tubuh kita atau ke baju kita. Jadi baju kita jadi wangi adik-adik. Maka kata Rasulullah adik-adik, ya, la ya'damuka min sahibil mis. Kalau seandainya si penjual mis ini, teman kamu ini adik-adik ya, tidak memberimu hadiah, minimal imma tashtarihi, kamu akan membeli minyak wangi tersebut, au tajidu rihahu, atau kamu akan mendapatkan wanginya. Perumpamaan ini bagus sekali adik-adik. Jadi gini adik-adik, kalau kita punya teman yang baik, maka kita minimal akan ikut kebaikannya dia adik-adik. Kalaupun misalnya kita tidak ikut kebaikannya atau belum mengikutinya adik-adik secara baik apa yang dilakukan teman kita yang suka rajin sholat, yang rajin beribadah, kita belum mengikuti seperti dia, tapi minimal adik-adik kita mendapatkan wanginya kebaikan teman kita. Maksudnya apa Kak Bu Asad? Maksudnya adik-adik, kalau kita duduk sama teman-teman yang soleh, orang-orang akan menganggap kita juga anak yang soleh. Tuh lihat tuh, siapa itu tuh si Ahmad, temennya sama Abdullah sama Abdurrahman. Emang kenapa? Abdurrahman tuh rajin sholatnya, kemudian rajin baca Al-Quran, nah hafalan Qurannya banyak. Bisa jadi si Ahmad juga hafalannya banyak, dan juga jadi anak yang soleh, dan juga rajin ibadah, rajin baca Al-Quran. Tuh lihat adik-adik, dapat wanginya. Padahal belum tentu si Ahmad hafal Qurannya banyak seperti temannya Abdurrahman dan Abdullah, dan juga belum tentu banyak ibadahnya. Tapi karena teman duduknya orang soleh, jadi kebawa wanginya orang soleh adik-adik. Tapi sebaliknya adik-adik, kata Rasulullah SAW, ya, wakirul haddad, dan apabila teman duduknya adalah si pandai bersih, yukhriku badanaka aw thawbaka, maka bisa jadi adik-adik ya, api yang digunakan oleh si pandai besi untuk membuat besi, ya, contoh lasan adik-adik ya, akan yukhriku badanaka, membakar badanmu,
wa thawbaka atau akan membakar bajumu. Atau juga kata Rasulullah adik-adik, au tajidu minhu rihan khabithah, atau kamu akan dapati baunya yang sangat tidak enak adik-adik. Tuh, bau yang gak enak. Contohnya gini adik-adik, kita punya teman yang buruk. Teman kita gak pernah sholat, gak pernah mengaji, gak pernah menghafal Quran, suka mencuri, suka mukul orang lain, suka dolimi yang lain adik-adik. Terus ketika kita duduk, orang-orang akan menganggap tuh si Joni tuh temennya Jono sama Tino ya. Si Jono Tino itu suka mencuri. Jangan-jangan si Jono juga suka mencuri. Nah, kena apa adik-adik? Kena wangi yang gak sedap dari temen yang buruk. Itu dia adik-adik. Padahal kita nggak mencuri. Si Joninya nggak mencuri adik-adik. Tidak mencuri, tidak merampok. Tapi karena teman duduknya sama si Tino sama si Jono yang suka mencuri dan suka berbuat buruk, akhirnya kena stempel di wajahnya adik-adik. Dapat stempel dari orang lain, dapat julukan atau dapat anggapan adik-adik dia juga orangnya buruk adik-adik. Nauzubillah. Makanya adik-adik ya, kita cari teman yang baik, teman yang soleh adik-adik. Karena adik-adik kalau kita mencari teman yang buruk, nanti di akhirat akan menyesal sekali adik-adik. Menyesal sekali. Karena adik-adik sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan adik-adik ayat 27 dan 28. Allah Subhanahu wa taala firman adik-adik, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yauma ya'adzu zalim. Adik-adik kata Allah, pada hari ketika orang-orang zalim menggigit ala yadaihi, kedua tangan mereka adik-adik, yaqulu, mereka pun berkata adik-adik, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Aduhai ya, seandainya dulu aku mengikuti jalannya Rasul, maka dia tidak akan merugi adik-adik. Kenapa? Karena orang ini yang tadi dia berkata demikian ya adik-adik, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila, dia sedang disiksa dalam neraka adik-adik gara-gara temannya buruk. Makanya dia berkata adik-adik, ya wailata, sungguh celaka aku ya. Kecelakaan besar bagiku hari ini. Kenapa adik-adik? Karena dia akan disiksa. Dia disiksa di dalam neraka. Lalu dia berkata adik-adik, ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Seandainya dulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku. Tuh lihat adik-adik. Nyesel orang-orang yang temannya buruk adik-adik. Sampai-sampai ngikutin temen yang buruk. Temennya suka malas sholat, dia ikut malas sholat. Temennya gak pernah ngaji, dia ikut gak pernah ngaji. Temennya suka berkata kasar sama orang tuanya, dia ngikut berkata kasar sama orang tuanya. Akhirnya adik-adik, dia dan temennya sama-sama masuk di neraka. Dan temennya yang diikuti gak bisa menolong. Boro-boro mau nolong adik-adik, dia juga sedang disiksa. Tuh adik-adik, itu kalau kita punya temen yang buruk. Maka adik-adik, yuk kita pilih teman yang selalu mengingatkan kita ketika kita malas sholat. Teman yang mengingatkan kita ketika kita malas membaca Al-Quran. Teman yang mengingatkan kita adik-adik kalau kita misalnya ada perbuatan yang kurang baik sama orang tua kita. Diingetin, kamu jangan bilang gitu sama orang tua. Harus bilang yang lembut dan harus nurut sama orang tua. Gitu adik-adik. Dan juga teman yang mengingatkan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan cari teman walaupun teman kita ini baik adik-adik, suka ngasih kita makan, suka jajanin kita, dan dia orang yang kaya, tapi kalau akhlaknya jelek, kalau perilakunya jelek adik-adik, maka sebaiknya ditinggalkan dan cari teman yang soleh, karena itu lebih baik, lebih selamat, dan lebih menguntungkan buat diri kita adik-adik, karena untungnya di dunia dan di akhirat. Demikian adik-adik yang bisa Kak Abu sampaikan, dan Kak Abu tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.